Perkenalkan, nama saya Catra Putulandari, NPM saya C1C022153. Di sini saya akan menjelaskan 18.1 sampai 18.5. PT Ester memiliki pendapatan sebelum pajak dan laporan laba rugi 2015 sebesar 500 juta. Lalu informasi terkait PT Ester, kewajiban pajaknya adalah pendapatan dividen sebesar 50 juta, depresiasi menurut pajak lebih besar sebesar 5 juta, dan besar kredit pajak pajak dibayar di muka sebesar 70 juta. Lalu tarif pajaknya yaitu 25%. Laba sebelum pajak ini adalah 500 juta. Lalu perbedaan temporer, beban depresiasi itu sebesar 5 juta negatif. Lalu total perbedaan temporernya itu juga 5 juta. Lalu perbedaan permanen. Perbedaan permanen ini pendapatan dividen. Pendapatan dividen ini sebesar 50 juta dan total perbedaan permanen ini sebesar 50 juta. Nah, lalu penghasilan kena pajak ini A ditambah B ditambah C dan hasilnya sebesar 445 juta. Lalu pajak terutangnya adalah 445 juta dikali 25%. Nah, 25% ini adalah tarif pajak terutang. Jadi hasilnya 111.250.000. Nah, lalu maaf kelewatan itu di bagian perbedaan permanen. Di sini salah. Di mana sih tadi? Nah, baiklah saya akan lanjutkan yaitu di ini kredit pajak ini ada pajak dibayar di muka sebesar 70 juta. Lalu PPh terutangnya ini sebesar 41.250.000. Nah, jadi kewajiban pajak yang harus dibayarkan itu ada 1.250.000. Nah, beban pajak penghasilan kini yaitu sebesar 111.250.000 pada debit, lalu beban pajak tangguhan di debit 1.250.000, lalu kewajiban pajak tangguhan ini dikredit sebesar 1.250.000, dan pajak dibayar di muka ini sebesar 70.000 dikredit, utang PPh badan dikredit sebesar 41.250.000. Lalu di 18.2. Nah, di 18.2 ini harga perolehannya sebesar 480 juta dan di beban ini merata sampai 2019 sama. Nah, lalu di 2016 beban penyusutannya yaitu sebesar 120 juta. 120 juta ini yaitu dari 480 juta dibagi dengan 4 juta, maka dapatlah hasil 120 juta. Ini merata sampai akhir juga sama karena harga perolehannya juga sama. Lalu akuntansi penyusutannya ini ada 120 juta, lalu 240 juta, 360 juta, dan 480 juta. Dan nilai bukunya, akuntansi penyusutan di sini juga masih kosong. Lalu nilai bukunya ada 480 juta di 2015, 360 juta di 2016, 240 juta di 2017, dan 120 juta di 2018. Lalu tabel penyusutan komersial. Harga perolehannya sama, 480 juta. Lalu beban penyusutan di 2016, ini ada 96 juta. 96 juta ini dapat dari 480 juta, dikurang 80 juta, lalu dikurangkan oleh 80, dibagi 80 juta, dikurang 80 juta dan dibagi 25%. Nah, ini merata sampai di di akhir. Nah, lalu ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini
ada 96 juta, 192 juta di 2017, 288 juta di 2018, dan 384 juta di 2019, dan 400 juta di 2020. Nilai bukunya itu ada 480 juta di 2015, 384 juta di 2016, 280 juta di 2017, 192 juta di 2018, 96 juta di 2019, dan 80 juta di 2020. Lalu beban depresiasi akuntansi, ini ada 480 juta. Di 2016, di 2016 ini 384 juta ini. Lalu di sini ada 192 juta, di sini ada 96 juta, dan di sini ada 80 juta. Beban depresiasi pajak ada 480 juta. Lalu di 2016 ada 360 juta. Salah. Di 2017 ada 240 juta. Dan di 2018 ada 120 juta. Lalu di sini ada kosong, dan di sini juga kosong. Perbedaan laba dan akuntansi pajak. Jadi ini sama ini, dikurang ini, itu hasilnya kosong. Lalu ini 360 juta. 224 juta. Karena ini 384 juta. 380 juta dikurang 360 juta jadinya 24 juta. Lalu ini ada 48 juta. Dan di sini ada 72 juta. Lalu di sini ada 96 juta. Dan di sini ada 80 juta karena tidak ada pengurangnya. Lalu tarif pajak ini sama, yaitu 25%. Aset liabilitas pajak ini kosong. Dan di sini ada 6 juta. Itu dapat dari 24 juta dikali 25%. Ini sama. Sampai ke sini juga metodenya sama. Lalu manfaat beban pajak tangguhan di sini kosong. Di sini ada 6 juta. Di sini ada 6 juta, sama merata 6 juta. Lalu di sini ada di sini dan di sini kosong karena habis. Lalu di sini selisihnya ada 6 juta. Di sini ada 12 juta. Di sini ada 18 juta. Dan di sini ada 24 juta. Lalu untuk jurnalnya ada beban pajak tangguhan di debit senilai 6 juta, liabilitas pajak tangguhan senilai 6 juta di kredit. Lalu untuk jurnal 2020 ada liabilitas pajak tangguhan senilai 4 juta di debit dan manfaat pajak tangguhan senilai 4 juta di kredit. Lalu kita masuk ke yang ketiga. Ini ada PT Anggrek pada 2015 mengakui beban garansi sebesar 20 juta. Beban tersebut menurut pajak diakui sebesar 4 juta di tahun 2015, 8 juta pada tahun 2016, dan 8 juta pada tahun 2017. Nah, kita masuk ke 2015, beban garansi di sini ada 20 juta karena telah diakui di awal, maka Karena telah diakui di awal, maka 2016 dan 2017 tidak diakui. Nah, di sini ada 4 juta. Lalu di 2000 di beban garansi ini ada senilai 20 juta. Lalu di aset pajak tangguhan di akhir periode ini ada 4 juta karena 16 juta dikali dengan 25% sesuai dengan tarif, dan di sini juga ikut 4 juta. Lalu liabilitas garansi akhir periodenya ada 16 juta karena di sini 16 juta. Lalu di 2016 ada 8 juta. Di sini tidak ada lagi karena ini di 2015 sudah diakui.
Lalu yang di beban garansi pajak, diakui beban garansi karena 8 juta, sebesar 8 juta, lalu 8 juta dikali dengan 25%, maka 8 juta, maka laba perbedaannya jadi 8 juta karena tidak ada pengurangnya di sini. Lalu 8 juta dikali 25%, maka dapatlah hasil 2 juta. Dan di sini sebesar 2 juta. Di sini 2 juta. Karena dapat hasil 25%. Nah, 2 juta, 4 juta dikurang 2 juta sama dengan 2 juta di sini. Lalu di 2017, itu ada 8 juta. Nah, di sini juga ada 8 juta. Lalu aset pajak tangguhannya sudah tidak ada lagi karena sudah dipulihkan. Dan di sini 8 juta dikali 25%, maka hasilnya 2 juta. Untuk total di sini ada 20 juta. Dan di sini juga sama senilai 20 juta. Lalu ada jurnalnya, yaitu di 2015, aset pajak tangguhan senilai 4 juta, pada pendapatan pajak tangguhan di kredit 4 juta. Pada 2016, dilakukan pembayaran garansi sebesar 8 juta, sehingga liabilitas pajak tangguhan akan berkurang, sehingga bersaldo 8 juta. Liabilitas garansi pada debit senilai 8 juta, dan kas ada dalam kurun kredit yang lain di kredit senilai 8 juta. Beban pajak tangguhannya pada debit 2 juta, dan aset pajak tangguhannya pada kredit di kredit senilai 2 juta. Lalu saldo liabilitas pajak tangguhan 2 juta pada akhir 2019 akan diselesaikan pada tahun 2017 dengan membayar garansi sebesar 8 juta. Liabilitas garansi di debit 8 juta, pada kas di kredit senilai 8 juta, beban pajak tangguhan di debit 2 juta, aset pajak tangguhan di kredit senilai 2 juta. Pada akhir 2017 pembayaran tersebut sudah diselesaikan, sehingga saldo liabilitas garansi 0 dan aset pajak tangguhannya juga bersaldo 0. Nah, kita lanjut ke 18.4. 18.4 itu ada PT Mawar pada tahun 2015 memiliki beberapa informasi, yaitu saldo awalnya ada 10 juta di aset pajak tangguhan, kredit pajaknya yang dibayar di muka senilai 180 juta, laba sebelum pajak 800.000, beban depresiasi menurut akuntansi itu 120 juta, sedangkan menurut pajak sebesar 160 juta. Beban pensiun menurut akuntansi 16 juta, menurut pajak sebesar 40 juta. Beban sumbangan sebesar 10 juta, dan pendapatan sewa dikenakan pajak final 10% sebesar 30 juta, tarif pajak berlaku 25% pada 2015. Nah, di sini ada 800 juta laba sebelum pajaknya. Lalu, beban depresiasi negatifnya itu sebesar 120 juta. Dia bersifat negatif. Maka di sini ada 160 juta. Di sini laba pajak di sini ada 800 juta. Lalu di sini ada 40 juta karena pengurang. Nah, lalu beban pensiun di sini itu ada 60 juta. Itu di positif, maka di posisi sini ada 40 juta. Nah, di sini 60 dikurang 40, maka hasilnya adalah 20. 20 juta. Lalu di sini pendapatan sewa final ini 30 itu beban sumbangan positif ini adalah 10 juta dulu. Lalu ini positif, maka di sini ada 10 juta. Lalu pendapatan sewa final ini ada 30 juta di 10%, maka di sini akan 3 juta karena sudah dikalikan dengan 10%. Nah, lalu di total perbedaan permanen ini ada 20 juta. Lalu di sini penghasilan kena pajak ini ada 800.000. 800 juta. 30 juta ini tadi adalah negatif. Nah, 800 juta ini didapat dari 40 perbandingan 40 juta dikurang dengan 20 juta, maka hasilnya adalah 20 juta. Maka hasilnya ada 20 juta. 20 juta. Nah, 800 juta dikurang 20 juta, maka hasilnya adalah 780 juta.
Nah, lalu di sini ada 780 juta dikali dengan 25%, yaitu 195 juta. Lalu saldo awal pajak tangguhan ini sebesar 10 juta, dan pajak terutangnya ini sebesar 185 juta. Nah, kredit pajaknya ini adalah 180 juta. 180 juta dikurang 180 juta, maka hasilnya adalah 5 juta. Nah, jurnalnya yaitu pajak dibayar, beban pajak penghasilan kini di debit 188 juta, pada pajak dibayar di muka di kredit pajak itu 180 juta, PPh terutang pajak final di kredit 3 juta, utang PPh badan di kredit 5 juta. Lalu aset pajak tangguhan di debit senilai 10 juta, pada pendapatan pajak tangguhan di kredit senilai 10 juta. Lalu kita masuk ke sheet 5. Ke 18.5 ini ada laba rugi sebelum pajak. Laba rugi sebelum pajak ini sebesar senilai 250 juta. 850 juta, dan beban pajak kininya tidak ada. 0. Beban pendapatan pajak tangguhan ini sebesar 625 juta. 625 juta ini didapat dari 250 juta dikalikan dengan 25%. Lalu dapatlah juga di bawahnya dapat dari pajak tangguhan senilai 625 juta. Lalu di sini dapat 1.875 juta. Ini didapat dari 2.500 juta dikurang 625 juta. Nah, lalu pas aset pajak tangguhannya ini 625 juta. Tarif pajak efektifnya ini sama, yaitu 25% semua. Nah, di 2016, laba sebelum pajaknya ini sebesar 500 juta. 500 juta dibagi dikali 25%, maka hasil 125 juta. Di sini juga ada 125 juta. Nah, sini 500 juta dikurang 125 juta, maka hasilnya adalah 375 juta. Nah, 625 juta ini adalah 550 juta ini adalah 625 juta dikurang dengan 125 juta. Nah, lalu di 2017 ini ada 1 triliun laba rugi sebelum pajaknya, 1 miliar. Nah, lalu beban pajak kininya 1 miliar dikali 25%, maka dapatlah hasil 250 miliar. Nah, lalu di sini juga ada 250 miliar, dan di sini 750 juta. Ini 1 miliar dikali 25%, dapatlah 250 juta. Lalu bawahnya juga 250 juta, dan laba tergaya ini 1 miliar dikurang 250 juta, maka dapatlah 750 juta. Nah, di sini hasilnya dapat 250 juta. Nah, di 2018 ini adalah 1.600.000 dikali 25%, maka dapatlah hasil 250 juta. Nah, beban pajak kininya dia juga ada, yaitu 150 juta. Lalu total beban pajaknya 400 juta, dan laba atau rugi setelah pajaknya, laba setelah pajaknya itu 1.700.000 juta. Dan di sininya sudah dikosongkan atau sudah dipulihkan. Lalu ada aset pajak tangguhan pada debit itu sebesar 625 juta, dan pendapatan pajak tangguhan di kredit sebesar 625 juta. Lalu di 2016, beban pajak tangguhan di debit 125 juta, pada aset pajak tangguhan di kredit itu sebesar 125 juta. Lalu 2017 ada beban pajak tangguhan di debit 250 juta, pada aset pajak tangguhan di kredit sebesar 250 juta. Nah, di 2018 ada beban pajak tangguhan di debit 250 juta, beban pajak kini di debit 150 juta, pada aset pajak tangguhan 250 juta di kredit, dan utang PPh badan 150 juta di kredit.
Sekian dari yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.